Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Ardianto, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, tahun 2025, LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq, Jember. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, inna bi khair wa afiyah wa antum ya Ustaz. Alhamdulillah, ini bi khair wa afiyah. Ayu yaumin nahnul yaum? Fi yaumil jum'ah. Oke, baik. Sehat semua ya anak-anak sekalian? Oke. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak. Masuk semua? Ketua kelasnya hari ini siapa? Ais, oke. Ais dipimpin doa ya. Baik, silakan Ais dipimpin doa. Siap. Sam'an wa ta'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. As'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, mengawali doa saat pembelajaran itu penting karena dari situlah keberkahan ilmu ataupun apa yang kita pelajari bisa Allah mudahkan untuk kita terima dan juga kita amalkan. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang fikih, materi fikih tentang halal dan haram. Oke, tentang materi tentang halal dan haram yang kemarin sebagaimana sudah pernah kita pelajari, kita sebagai seorang mukmin hendaknya selalu taat akan perintah yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam memilih makanan atau segala sesuatu, apalagi itu berkaitan dengan hukum fikih halal dan haram. Oke, baik, sebelum Ustadz masuk lebih dalam tentang materi ini, Ustadz mau tanya, Aisyah, ayam itu halal apa haram? Halal. Kenapa kok halal? Cara penyembelihannya kalau benar halal. Oh, kalau benar berarti tergantung ya. Oke, baik. Kemudian Cintan, sapi itu halal apa haram? Halal, oke. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke pembelajaran, oke, kita latih dulu, fokus kita dulu. Silakan berdiri semua. Silakan berdiri semua. Oke, ini ada ini ya, yel ataupun lagu. Bisa terbaca semua ya? Aku tahu aku mampu dan melakukan. Aku tahu aku mampu dan melakukan. Aku tahu aku mampu. Mampu aku tahu aku mampu. Oke, sudah paham ya nadanya, insyaallah kita sudah kenal. Nah, ini sama gerakannya. Ingat nggak gerakannya? Nggak, oke. Kalau aku seperti ini, ya. Aku tahu, aku mampu dan melakukan. Aku tahu, aku mampu dan melakukan. Aku tahu, aku mampu. Mampu, aku tahu, aku mampu dan melakukan. Gitu ya. Oke. Kita ulang 2 kali dan tempo yang kedua harus lebih cepat. Oke?
Paham tum ya? Paham tum? Oke, kita coba ya. 1, 2, 3. Aku tahu aku mampu dan melakukan. Aku tahu aku mampu dan melakukan. Aku tahu mampu, aku tahu aku mampu dan melakukan. Terakhir kita ulang tanpa teksnya. Oke ya gitu ya. Tanpa teksnya. Harus lebih cepat. 1, 2, 3. Aku tahu aku tahu aku mampu dan melakukan. Aku tahu aku mampu. Aku tahu aku mampu dan melakukan. Oke, cukup. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Dah, silakan duduk. Oke, silakan duduk. Baik, ya. Ini tadi untuk melatih fokusnya. Jadi, aku tahu, kalau sudah tahu maka kita harus melakukan. Di antaranya apa? Materi fikih yang akan kita pelajari, ya. Di antaranya adalah materi fikih yang kita akan pelajari berkaitan dengan halal dan haram. Kita fokus di makanan halal dan haram. Oke, baik anak-anak sekalian. Nah, ini adalah capaian pembelajaran yang kita akan kalian terima. Di antaranya mampu menjelaskan konsep dasar halal dan haram, ya, khususnya dalilnya. Jadi kalau misalkan Ustaz tanya, siapa? Meisha, daging babi itu haram, gitu ya. Kenapa kok haram? Nah, tahu dalilnya, gitu ya. Kenapa kok sapi yang disembelih itu nggak pakai syariat, nggak pakai menyebut nama Allah, ini menjadi haram? Nah, itu harus tahu dalilnya. Jadi itu. Yang kemudian yang kedua, mengidentifikasi, ya, contoh makanan, minuman, ya, ataupun perbuatan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Kemudian mampu menganalisis kasus-kasus yang terjadi di sekitar kita. Kemudian serta mampu menerapkan. Habis ini Ustadz akan menampilkan salah satu video yang pernah terjadi di sekitar kita mungkin, ya. Dan ini sangat berbahaya sekali, ya. Sehingga kita harus lebih berhati-hati. Oke. Ini adalah kasus yang pernah terjadi yang mungkin bisa jadi juga terjadi di sekitar kita. Oke, silakan diperhatikan karena setelah ini kita akan melakukan analisis diskusi dengan kelompok. Saat ini kami sudah melakukan pengungkapan kasus penjualan daging babi yang dikatakan adalah daging sapi. Kami sudah mengamankan 4 orang pelaku, sudah kita tahan statusnya saat ini. Demikian. Baik, dari kasus yang tadi yang ada di video, ya. Ini telah ditemukan bahwasannya ada di tengah masyarakat kita yang tidak disadari oleh masyarakat, ternyata ada daging sapi yang dioplos dengan daging babi. Nah, anak-anak sekalian, habis ini saya buat bentuk kelompok, silakan nanti didiskusikan, ya, didiskusikan terkait kasus yang tadi sudah terjadi. Bagaimana sudut pandang kalian terhadap kasus ini? Jadi itu ya, terhadap kasus yang sudah terjadi ini. Nah, baik, kita mulai ya, kita mulai berdiskusi, mulai kita bentuk kelompok, berhitung 1 sampai dengan 2, ya. 2, 1, 2. Cintan, 1. 1, 2. 2, 1. Oke, baik. Kelompok 1 silakan boleh berdiskusi dengan kelompok 1, kelompok 2 dengan kelompok 2. Dah, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kenapa? Di atas saja, di atas meja. Nanti perwakilan akan mempresentasikan di depan hasil diskusi dengan kelompoknya. Dan nama kelompok dikasih nama kelompok diambilkan dari nama sahabat Rasul yang perempuan. Sama ketua kelompoknya siapa? Dah. Anggota kelompoknya juga ditulis sebagai nanti penilaian dari hasil diskusi kelompoknya. Ini masalah apa? Masalahnya ini kan
sudut pandang kelompok ini kalau ngelihat ini masalahnya masalah apa dan bagaimana kalian menanggapi ini, gitu ya. Kemudian masuk ke faktor penyebabnya. Fatimah, bukan Aisyah. Ketua kelompoknya? Asal. Nah. Boleh diskusi, handphonenya bisa diambil kalau butuh mencari referensi yang tepat. Masa daging sapi yang jadi daging babi. Kenapa? Oplosan itu dicampur. Nah, apa katanya? Pengoplosan itu dicampur. Jadi dioplos sama penipuan. Dicampur. Penipuan pengoplosan daging. Ini ya sudut pandang kelompok itu ngelihat tuh masalahnya masalah apa sih sebenarnya gitu ya. Tadi itu problemnya apa? Contohnya problemnya tentang tadi ya, misalnya pengoplosan dan sebagainya. Silakan dijabarkan sendiri. Yang kemudian kalau sudah temu permasalahannya ini, nah faktornya ini apa kira-kira? Kok bisa sih ada berani orang seperti itu yang mendorong berani melakukan hal demikian rupa ini? Lebih waspada ya, berhati-hati. Kan waspada caranya gimana? Tuh kan. Lebih ke teknis cara mengatasinya. Supaya, jadi gini, mengatasi itu supaya tidak terjadi lagi di kemudian hari. Gitu. Sudah? Sudah. Sudah ya? Oke. Baik, selanjutnya. Oke, silakan perhatikan. Selanjutnya kita setelah berdiskusi dengan kelompok dengan 4 poin pembahasan tadi, ya, mulai dari sudut pandang terhadap masalah tadi, kemudian faktor penyebab dan cara mengatasi serta sudut pandang Islam memandang kasus seperti ini bagaimana. Nah, semoga nanti semuanya sudah mendapatkan 4 poin tersebut sehingga bisa menyampaikan di depan. Nah, ini kelompok berapa tadi? 1. Oke. Dimulai dari kelompok 1, perwakilannya ke depan menyampaikan hasil diskusi dengan teman-temannya. Ya. Jadi itu. Silakan perwakilan kelompok 1 ke depan. Oke. Perkenalkan dulu nama kelompoknya siapa? Nama kelompoknya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1 yaitu Ummu Kulsum. Oh, namanya Ummi Kulsum. Iya. Nama ini yang Oh. Kalau saya namanya Nisha. Oh, Maisha. Oke. Lanjut, silakan. Nah, dari sudut pandang kelompok kami, kasus penipuan pengoplosan daging sapi dan babi yang disebarkan luaskan kepada masyarakat. Itu sudut pandang kami. Kedua, faktor penyebab. Faktor penyebab. Faktor penyebabnya itu mulai dari faktor ekonomi. Karena kebanyakan masyarakat memilih daging yang lebih murah dibanding daging yang lebih mahal dan kurangnya pengetahuan tentang perbedaan daging babi dan daging sapi. Oke, bagus. Yang ketiga, mengatasi. Cara mengatasinya adalah mencari tahu perbedaan daging sapi dan babi melalui internet. Dan sekarang udah banyak internet ya, jadi bisa lebih menemukan. Bisa browsing ya. Yang keempat, sudut pandang Islam serta dalilnya. Di Al-Quran itu sudah dijelaskan bahwa daging babi itu haram dikonsumsi dalam bentuk apapun. Nah, ada di dalilnya adalah Al-Baqarah ayat 173 yang bunyinya innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi ligairillah, yang berarti sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih tanpa menembus kekaitan. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, ya, Ustaz berikan feedback terlebih dahulu dari kelompok 1 tadi ya. Sudah menyampaikan bahwasanya tadi permasalahan tadi adalah masalah pengoplosan yang dilakukan oleh oknum antara daging babi dengan daging sapi ya yang disebarkan ke masyarakat. Faktor penyebabnya sudut pandang yang pertama dari kelompok sini adalah dari sisi ekonomi. Kemudian yang kedua, minimnya pengetahuan ya
warga mengetahui perbedaan daging sapi dan daging babi. Nah, kemudian cara mengatasinya gimana tadi? Dengan browsing gitu ya. Nah, muncul nanti masalah lagi. Apa itu? Gimana kalau orang yang sudah sepuh, sudah tua, tidak bisa menggunakan gadget gitu ya? Nah, ini baru perlu juga ya. Jadi gitu. Nah, kemudian yang keempat, sudut pandang Islam udah jelas bahwa daging babi, darah gitu ya, hal-hal yang dilarang dalam Al-Quran tadi sudah disampaikan, itu meskipun nyembelihnya, babi disembelih dengan menyebut nama Allah, tetap hukumnya haram. Mau makan darah yang sudah dibekukan dengan cara membaca bismillah sebagaimana kita makan, tetap hukumnya haram. Jadi itu ya, termasuk hewan-hewan yang asalnya halal kemudian disembelih tanpa menyebut nama Allah, maka hukumnya menjadi haram. Oke, bagus dari kelompok 1. Sekali lagi kita beri tepuk tangan. Oke, ini yang terakhir sebagai bahan refleksi untuk membedakan halal dan haram. Ustadz punya kartu, ya. Ini kartu. Sudah Ustadz acak, ada kategori yang halal dan haram. Habis ini Ustadz akan bagikan, kemudian nanti kalian tempelkan masuk halal atau haram. Ya, ini 1 orang 2. Jangan dibuka dulu. Baik, kartu itu saya hitungan ketiga dibuka. 1, 2, 3 dibuka. Nah, dipahami isinya. Silakan hitungan ketiga. Di sini ada perkat. Silakan diambil perkatnya kemudian ditempel masuk kategori halal atau haram. Ya, sudah dipahami? Udah? Ya, 1, 2, 3 silakan boleh ditempel. Masuk kategori halal atau haram. Lang, anggur yang difermentasi jadi homer, tikus atau kutu, makanan yang dibeli dengan hasil korupsi atau riba. Baik, jadi berarti ini insya Allah kalian sudah paham semua. Adapun kriteria kalau hewan yang halal ya dan haram itu ada kriterianya, seperti bertaring, hidup di dua alam ya. Di 2 alam. Ini yang kenapa? Kepiting itu pada dasarnya adalah hidupnya di air. Dia kalau di darat itu hanya bertahan tapi nggak bisa lama. Ya nggak bisa lama dalam arti dengan jangka waktu yang sangat lama nggak bisa. Jadi pada dasarnya hidupnya itu di air. Jadi gitu, ya. Itu. Baik, itu mungkin materi kita terkait hari ini. Ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak. Sudah paham berarti ya? Paham, oke. Bagus, terima kasih anak-anak sekalian atas semangat belajarnya untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan keberkahan dan juga apa yang kita pelajari jangan lupa dipraktekkan di rumah. Jadi gitu, ya. Poin-poin yang paling penting ini. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya minggu depan kita akan melanjutkan dengan materi fikihnya. Setelah ini apa? Bukan, minggu depannya. Apa materinya setelah halal haram? Nah, sembelih. Ya, penyembelihan dengan benar. Nanti bawa ayam satu-satu ya. Ya, sembelih sendiri. Hah? Sapi, bawa sapi boleh. Ya. Bawa kambing. Sekalian. Ya, jadi itu. Ya, jadi itu. Insya Allah kita pekan depan akan belajar tentang bagaimana penyembelihan yang benar. Ya, kayak nyembelih kambing itu ada tekniknya supaya betul dan langsung mati hewannya. Jadi itu. Baik, terima kasih anak-anak sekalian atas perhatiannya untuk hari ini. Silakan ketua kelas dipimpin doa ya, doa penutup akhir majelis. Ya, doa penutup ya, istidadan seperti biasanya. Ya. Sama mata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.